Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyad dari kelas 4 Al-Kausar. Hari ini saya akan mewawancarai tentang kebakaran hutan dengan narasumber kita, Ibu Femi. Oke, kita mulai ya. Ibu Femi, Iya, Rasyad. apakah kabar Ibu Femi baik? Alhamdulillah baik, sehat. Oke Bu, saya akan mewawancarai Ibu ya tentang kebakaran hutan. Oke, silahkan. Bu, kenapa kebakaran itu bisa terjadi ya Bu? Kebakaran hutan itu bisa terjadi ada dua faktor ya, Rasyad. Yang pertama itu faktor alam, Iya. dan yang kedua itu faktor manusia. Faktor alam itu seperti kalau misalnya kita kan di Indonesia ada dua musim nih, Iya. musim dingin dan musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau itu suhu udara itu kan pasti lebih panas daripada hari biasanya dan curah hujan juga sedikit. Iya. Nah, biasanya karena matahari yang terik, ranting-ranting mulai kering di hutan. Nah, itu bisa dari panas matahari menyebabkan ranting atau daun-daun kering itu terbakar dan terjadilah lebar, jadilah kebakaran hutan seperti itu. Nah, kalau faktor yang kedua tuh faktor manusia. Kadang ada yang buang sampah sembarangan kayak plastik, botol air mineral itu kan bening, itu juga kalau kena panas matahari bisa terbakar. Puntung rokok dibuang sembarangan, atau juga dengan sengaja manusianya membakar hutan untuk lahan atau seperti lahan ladang itu udah mau bercocok tanam, kelapa sawit dan lain-lain seperti itu. Jadi ada dua faktor. Bagaimana ya Bu cara mengatasi kebakaran hutan ini? Cara mengatasi kebakaran hutan itu bisa dari manusianya ya. Pertama, kita jadi menjaga untuk tidak buang sampah sembarangan tuh. Terus itu kalau misalnya mau mau membuka lahan itu jangan ditinggal tapi ditungguin, jadi tahu nih sampai batas mana apinya. Misalnya dia perlu lahannya sekian ratus meter, nah jadi tahu sampai batas mana, jadi nggak menyebar luas sampai berhektar-hektar seperti itu apinya. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Dan juga ada patroli untuk di hutan-hutan, memantau kalau ada yang percikan terbakar jadi cepat dipadamkan. Jadi kesadaran manusianya sendiri. Ya, sebenarnya sih Bu, siapa sih yang harus mengatasi kebakaran hutannya itu Bu? Kalau sudah terjadi kebakaran hutan, yang mengatasi itu pasti ini ya, tim pemadam kebakaran, dan itu atas instruksi pemerintah. Nah, seperti itu kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, kita sebagai warga masyarakat yang lebih menjaga itu kebersihan hutan seperti itu. Nah Bu, kan kalau misalnya kebakaran tuh kan maksudnya Bu, itu kan pasti ada penyebabnya Bu. Itu penyebabnya itu apa aja? Seperti akibatnya gitu. Akibatnya kalau terjadi kebakaran hutan. Jadi akibatnya terjadi kebakaran hutan itu, pertama, hutan yang terbakar sekian banyak luasnya tuh, berhektar-hektar biasanya kebakaran hutan itu bisa menyebabkan flora dan fauna, hewan-hewan, terus tumbuhan yang sudah langka maupun yang tidak langka bisa jadi makin langka dan bisa jadi terjadi kepunahan. Terus hewan-hewan itu jadi nggak punya tempat tinggal lagi. Seperti itu. Nah, itu untuk hewan dan tumbuhan. Nah, untuk manusia itu akibatnya nanti asapnya itu bisa bikin jadi ISPA, infeksi saluran pernapasan, jadi batuk-batuk. Terus juga kalau untuk perjalanan, karena kan kalau sudah ada kebakaran hutan pasti ada kabut, itu jadinya jarak pandang untuk berkendara itu jadi tidak terlihat. Orang mau naik motor berbahaya, naik kendaraan, naik pesawat juga berbahaya juga. Di udara kan jadi kotor, udaranya tidak terlihat jadi kabut seperti itu. Bu, ngomong-ngomong, kapan sih Bu terjadinya kebakaran terbesar di Indonesia Bu? Kebakaran terbesar di Indonesia itu tahun 1997 itu di Riau. Itu sampai berbulan-bulan kebakarannya. Jadi dari bulan Juni tahun 1997 sampai Februari 1998. Jadi berapa bulan tuh Rasyad kebakarannya kan? Iya, banyak. Lama. Lama Itu banget. di Riau paling lama dan terluas
sekitar 657 hektar lahan yang terbakar. Jadi sampai seluruh Asia Tenggara itu gelap, kabut, sampai ada kecelakaan pesawat juga karena tidak terlihat dari jarak pandangnya seperti itu. Karena Indonesia ini kan dulunya banyak hutan, jadi disebut paru-paru dunia. Kalau sekarang ya hutannya sudah makin sedikit. Kalau begitu segini dulu aja ya Bu ya pertanyaannya. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Rasyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.